Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Ades Marcella, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Pauriani, NIM 1930203145. Perkenalkan, nama saya Dian Prasasti, NIM 1930203070. Perkenalkan, nama saya Intan Febi Andini, NIM 1930203083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan secara singkat materi geopolitik wawasan Nusantara otonomi daerah. Saya Nafa Pauriani, NIM 1930203145. Geopolitik adalah ilmu kolaborasi antara geografi dan ilmu politik yang penerapannya pun dengan mengkolaborasikan bumi sebagai geografis dan manusia sebagai pelaksana sistem politik. Contoh penerapan dari geopolitik. Mengapa pagar alam dijadikan perkebunan teh? Karena pagar alam merupakan daerah perkebunan dan pembukitan. Tanahnya subur, dan teh dapat tumbuh dengan subur di daerah perbukitan dengan hawa yang sejuk. Wawasan Nusantara ialah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Munculnya konsep wawasan Nusantara dipengaruhi karena kondisi wilayah Indonesia yang potensial pada posisi silang dan kaya sumber daya alam. Contoh praktik wawasan Nusantara di lingkungan masyarakat ialah ikut dalam kegiatan poskamling dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Saya Intan Febi Andini, NIM 1930203083. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Contoh tentang otonomi daerah. Yang pertama yaitu aturan kebijakan daerah, suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam lingkup wilayah yang dipimpinnya. Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara atau pemerintahan dalam memanfaatkan kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan. Pemerintah pusat tidak mungkin dapat mengatur sendiri seluruh urusan dari wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia ini. Indonesia adalah negara maritim yang terletak strategis di antara dua benua dan dua samudra, memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta flora dan fauna yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, berbaris gunung dan lembah yang tegak menghiasi daratan. Terbentang samudra dan laut biru yang sejuk menghiasi perairan. Berjajar pulau-pulau indah bagaikan surga. Memiliki beragam suku, bangsa, ras, dan agama. Namun inilah yang menjadi kekuatan Indonesia merdeka. Namun kini Indonesia sedang berduka karena makhluk kecil yang tak terlihat oleh mata bernama COVID-19 sedang berkunjung dan mengelilingi Indonesia. Ia bagaikan tentara yang berperang di dalam senyap, membuat Indonesia mengurung diri karena kekhawatiran dan membuat Indonesia bersedih dan berduka. Tapi percayalah, semua ini pasti ada hikmahnya.
para pahlawan yang berjuang di garda terdepan, hormat kami setinggi-tingginya untuk para tenaga medis. Selain berdoa kepada Allah, kepada kalianlah negeri ini berharap kesembuhan. Dan teruntuk pahlawan yang mencari nafkah di masa pandemik ini, tetaplah semangat dan berikan yang terbaik untuk keluarga. Doa kami menyertai kita semua. Lekas sembuh bumiku, jayalah